Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. uh, Serial Tanda pada 256 ini kita bicara tentang chosen generation, generasi yang terpilih, ya, dimana kita melayani dan berbagi nilai kehidupan. Saya mengajak kita untuk melihat bersama dari Inspiration Behind the Skin. Ini adalah ketika kuliah pengantar perjanjian baru 1, yaitu Injil dan Kisah Rasul yang saya ajar di STT Sabda Agung. Nah, ini mahasiswa-mahasiswanya. Saya katakan pada mereka bahwa saya tidak hanya berbagi knowledge, pengetahuan, tetapi saya berbagi kehidupan saya dengan mereka, sehingga ketika bahan ajar yang saya berikan itu adalah merupakan hal yang saya gumuli untuk saya membawa mereka untuk mengerti tentang bagaimana perjanjian baru, khususnya Injil dan Kisah Rasul. Jadi saya sedang mentransfer hidup saya juga kepada mereka, supaya apa yang bisa saya bagikan dari hidup saya, pengalaman saya dalam mengajar, dalam memberikan materi, itu juga menjadi bagian mereka. Nah, kita harus senantiasa transfer life, ya, bukan hanya transfer knowledge. Nah, dari itu saya mendapat inspirasi untuk kita merenungkan pada pertama Petrus pasal 2 ayat 9 ini. Ya, kalau kita baca, kita adalah chosen generation. Jadi di sini kuncinya yaitu bahwa kita adalah generasi yang terpilih, generasi yang dipilih, ya. A royal priesthood, artinya imam-imam kerajaan, and holy nation, di mana bangsa yang kudus, a peculiar people, artinya orang-orang yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan, yang Tuhan ingin menjadi miliknya, that ye should show forth the praises of Him. Jadi di mana kita harusnya menampakkan, ya, menunjukkan, menampilkan praises, ya, kemuliaan daripada Tuhan yang mana sudah memanggil, of Him who had called you out of the darkness, yang keluar daripada gelap into His marvelous light, artinya masuk ke dalam terangnya yang ajaibnya. Nanti kita akan melihat genos ekleton, ya. Jadi ini adalah genos, ini adalah merupakan generasi, dan ekleton artinya yang terpilih. Jadi kita ini adalah bagian daripada generasi-generasi yang terpilih. Kalau kita melihat arti kata daripada genos, itu artinya offspring, family, bisa race, nation, kind, dan sebagainya. Jadi artinya adalah merupakan keturunan, bisa keluarga, bisa ras, bisa bangsa, jenis, dan sebagainya. Jadi ini merupakan bangsa yang terpilih, ya. Makanya diterjemahkan juga dengan bangsa yang terpilih. Sebenarnya generasi yang terpilih, ya, dari nanti kita akan melihat generasi seperti apa. Kemudian ekleton artinya dipilih Tuhan dalam proses beriman untuk mengikuti Tuhan dengan sukarela. Karena ketika Tuhan memilih kita diproses dengan iman itu masuk dalam hidup kita, di mana iman itu adalah persuasi Tuhan. Tuhan sedang membujuk kita sampai kita menyatakan dengan sukarela, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Ya, itu proses iman dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, untuk itu saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah ayat yang luar biasa, untuk membawa kita untuk mengerti akan generasi apa yang harus kita lakukan dalam generasi kita. Nah, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, artinya dia dikuburkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan pada kebinasaan. Artinya apa? Bukan dia jadi binasa, bukan, tetapi tubuhnya itu menjadi hancur, ya, menjadi membusuk, ya, akhirnya, ya, istilahnya habis gitu tubuhnya. Itu pengertiannya, karena di dalam bahasa Yunani kalau kita melihat dari kata-kata di sini dikatakan Daud mengardia genea hyperetesas tetouto bole, ya.
Jadi dikatakan tentang Daud ini, kalau saya terjemahkan Daud ini, ya, man itu sungguh, ya, indeed sungguh. Gar itu adalah untuk, ya, untuk apa? Genos itu adalah genea, itu adalah generasinya, di mana dia dikatakan sebagai hyperetesas, artinya dia melayani. Ya, dia sendiri telah melayani generasi itu. Ya, jadi Daud ini melayani dulu generasinya, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dikatakan tentang dia have serving, dia sudah melayani generasinya. Artinya Daud tidak mati lalu dia tinggalkan generasinya, tapi dia melayani generasinya. Ini luar biasa dari seorang Daud ketika dikatakan dia sudah melayani generasinya dan dia boleh mati dengan luar biasa. Saudara yang terkasih, kata genos, ya, artinya itu offspring, sama seperti yang sebelumnya, family, race, kemudian nation, kemudian kain, ya, itu artinya ya keturunan, generasi kita, keluarga. Sebuah generasi bisa juga disebut dengan bangsa, generasi. Nah, kemudian kalau dikatakan dengan hyperetesas, itu artinya to serve under direct authority. Artinya apa? Dia melayani di bawah langsung oleh Tuhan, ya, di bawah otoritas daripada Tuhan. Nah, saya mau menggambarkan kata-kata hyperetesas ini seperti ada orang-orang yang menjadi pendayung di kapal perang bangsa Romawi. Itu adalah cara melayani yang dimaksud di sini. Dimana saya coba gambarkan seperti ini, kita bisa lihat. Ya, jadi ada sebuah kapal perang di mana ini jenderalnya sedang mengecek daripada orang-orang ini. Kalau orang itu sakit tidak boleh, dia harus digantikan. Harus orang yang benar-benar siap untuk melayani. Ya. Jadi kalau ada orang yang pemberontak itu dibuat supaya dia tidak bisa memberontak, ya, karena dia melayani di bawah otoritas langsung daripada seorang jenderal seperti ini. Nah, itu dibawa kepada nilai kekristenan dengan cara kita melayani langsung dengan di bawah perintah Tuhan. Ya, ini saya ambil dari filmnya Ben Hur. Nah, ketika perintah dari atasan langsung bahwa mereka harus mendayung, maka mereka harus mendayung. Nah, pola dayungnya itu ditentukan oleh atasan ini adalah mendayung dengan pola biasa. Nah, kemudian kalau speed tempur, ya, kecepatan tempur, itu mulai lagi. Mereka mulai mendayung dengan lebih kuat lagi. Dan semua ditentukan oleh ketukan daripada yang menentukan ini. Kalau kecepatan menyerang lebih keras lagi, ya. Nah, ini orang harus punya fisik yang kuat untuk bisa melakukan ini, ya. Iman yang betul-betul kuat, kekuatan batin yang luar biasa. Ini adalah hamba atau yang disebut dengan hyperetesas. Bukan hanya kecepatan menyerang, bahkan jenderal ini memerintahkan kecepatan menabrak. Jadi ketika mereka sudah ada strategi tertentu dengan menabrak, ada orang yang tidak kuat, ya. Nah, disinilah kita dibutuhkan seorang yang melayani dengan apa? Dengan ketaatan yang penuh atas perintah daripada atasannya langsung, ya. Itu mau digambarkan di sini. Jadi kita kalau bisa melihat ini dalam generasi kita seperti apa, ya. Coba kita lihat generasi milenial, ya. Generasi milenial dikenal ada dengan CRM, ya, di mana Customer Relationship Management. Ya, kita bukan hanya melayani asal-asalan, kita harus punya service, ya, pelayanan yang baik, hubungan relationship yang baik. Kita juga menata pelayanan kita harus dengan baik. Bahkan kita memarketingkan diri kita, ya, supaya apa yang kita lakukan itu bisa dikenal orang, bisa dirasakan orang. Ada kualitas di dalamnya. Ada support, kita terus support dengan firman Tuhan masuk dalam hidup kita. Jadi kita sama seperti menjual akan diri kita. Menjual apa yang ada pada kita untuk apa? Berkenan kepada Tuannya. Karena kita harus melayani Tuhan itu secara langsung.
Ya, ini bicara tentang bagaimana kita menjadi customer bagi orang lain, kita bagaimana melayani bagi orang lain. Nah, semua ini mengikuti generasi yang ada, ya. Kalau kita lihat generasi sekarang dengan perkembangan manajemen yang luar biasa, ya, ini semua dipikirkan dan itu harus hadir dalam kehidupan orang percaya. Sehingga ketika kita baca dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 10-nya, dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bicara pengurus itu bicara manajemen, ya. Kata pengurus di sini adalah dikatakan oikonomoi, ya, a steward, ya, artinya household manager, ya. Dia memanage akan satu bagian yang menjadi tanggung jawabnya, household, ya. Bisa generasi kita, bisa rumah tangga kita, bisa lingkungan kita, dia mengelola itu dengan baik. Nah, ini butuh manajerial, makanya dikatakan CRM itu juga harus kita ikuti, di mana customer relationship management itu juga harus hadir dalam diri orang percaya. Bagaimana kita melayani dengan terbaik untuk memuliakan Tuhan. Ingat bahwa apa yang kita tadi di ayat yang pertama, bahwa kita harus menunjukkan kemuliaan Tuhan yang sudah memanggil kita dari gelap pada terangnya yang ajaib. Saudara, kalau kita lihat secara kata-kata dari bahasa Indonesia sehari, dikatakan gini, kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Tiap-tiap orang punya karunia yang Tuhan berikan, semua. Karena ingat, ketika talenta itu ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta, ya. Tidak ada yang 0 talenta. Jadi semua orang pasti diberikan hadiah bagi Tuhan atau gift itu. Sebab itu sebagai pengelola yang baik, kita harus menjadi steward, ya, pengelola yang baik, pengurus yang baik dari pemberian itu, karena kita bertanggung jawab terhadap pemberian itu. Hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Bagikan dengan orang lain supaya orang lain juga merasakan saling berbagi. Saudara, ada seorang teolog yang namanya Dr. John Piper, ya. Dia adalah counselor dan profesor dari Practical Theology dan Biblical Exegesis, ya, di Amerika. Nah, dia berkata-kata dalam sebuah pengertian tentang receive, arti daripada lambano. Dia katakan seperti ini, ya. Jadi gifts, pemberian-pemberian are not for a few but for all. Jadi semua pemberian itu bukan untuk engkau sendiri, tetapi untuk semua orang. And every believer has abilities which the Holy Spirit has given. Dan semua orang-orang percaya, setiap orang percaya punya kapasitas, punya kemampuan yang Roh Kudus berikan kepadanya, and can use to strengthen others. Jadi dapat dipergunakan untuk menguatkan orang yang lain, membagikan dengan orang lain, memberikan bagi orang lain. And it is the supreme joy of life to discover what they are. Dan ini merupakan sebuah supreme joy, artinya sebuah kebahagiaan yang tinggi dari hidup kita ketika kita discover, kita menampilkan apa adanya diri kita. Kemudian, and then pour yourself out to others through this gift. Dan kau menampilkan dirimu, mengeluarkan dirimu kepada orang lain melalui pemberian-pemberian ini. Dan dikatakan, and you will find them, dan kau akan mendapatkan, if you really desire to be God's instrument, jikalau engkau benar-benar berharap, kau berkeinginan kuat untuk menjadi alat daripada Tuhan, in bring about faith and joy in other people, dan membawa, ya, atau menunjukkan bagaimana iman dan sukacita, ya, di dalam diri tiap orang. Jadi kita membawa iman dan sukacita bagi orang lain. That you recall is the fundamental problem. Dan ingatlah bahwa ini adalah merupakan problem yang fundamental, yang dasar. Jadi kita semua harus mengaplikasikan kehidupan kita, spiritual gift, apa yang Tuhan berikan, ya, yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita untuk dibagi bagi orang lain.
bukan hanya menerima untuk diri kita, tetapi kita tampilkan itu untuk orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan berkat dari hidup kita. Nah, ada beberapa orang yang luar biasa. Ini adalah teman saya, ya, Wijaya Oi. Dia membuat sebuah video 1 menit, devotion, ya, tentang devotion 1 menit, di mana dia membaca ayat aja dan menjelaskan sedikit, hanya 1 menit. Dan itu dia lakukan dan disebarkan ke semua orang. Ya, ini hal-hal luar biasa, kita membagi apa yang ada pada kita. Saya juga mengingat di grup Pronimus ada Pak Mul yang juga sering sekali membagikan, kadang-kadang ada kata-kata luar biasa dan sebagainya. Ada juga Bu Iren yang kemarin baru menampilkan sebuah video kecil, ya, yang luar biasa, menceritakan bagaimana seorang dalam pergumulan di sebuah pulau kecil. Ya, terima kasih Bu Iren, terima kasih Pak Mul, ya. Ada juga Bu Wisya yang selalu membagikan firman Tuhan, renungan, ya, atau kata-kata untuk memberi semangat, baik selamat pagi, Tuhan memberkati dan sebagainya. Dan tidak lupa juga ada Forsan Sopaheruakan yang walaupun menyeletuk akan tampilan orang lain, tetapi itu memberikan semangat, memberikan warna bagi kita dalam grup Pronimus WAG, ya. Jadi ini orang-orang yang membagi hidupnya bagi orang lain, menerima apa yang ada dan dia bagikan, walaupun sangat sederhana dengan mengirimkan hal-hal itu ke WA group, ya. Ada juga di grup yang lain, di grup GP, Gerakan Pemuda dari Sinai, yang lama ini adalah Peter, ya, saudara teman saya Peter, yang mana dia mengirimkan masalah tentang doktrin-doktrin yang luar biasa. Ini disebut dengan predestinase dan prescience, ya, tentang bagaimana doktrin-doktrin yang utama, yang kuat, ya. Kemudian ada juga saya lihat di sebuah grup lain ada yang namanya dengan Pak Arif. Pak Arif ini luar biasa karena apa? Di grup dimana banyak tayangan dari teman kita yang sebelah, ya, memberikan banyak tampilan-tampilan untuk mengajak sholat dan sebagainya, tetapi Pak Arif ini tetap memberikan juga firman Tuhan di situ. Itu merupakan sebuah keberanian yang luar biasa di grup yang mungkin banyak sekali orang-orang dari kalangan sebelah kita, ya. Kemudian saya melihat di dalam grup dari hamba-hamba Tuhan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia, mereka banyak yang punya channel-channel YouTube dan mereka membagikan firman melalui channel-channel mereka. Ini luar biasa, membagikan hidupnya melalui dengan memberikan channel YouTube. Ada Pak Berton, kemudian ada Pak Yohanes, ya, Ratu Eda dan sebagainya, ya, yang ada di YouTube channel. Kemudian kalau kita lihat orang-orang yang sudah membagi hidupnya dan mereka sudah berpulang, ada Bu Marta Lawa, ada Bu Ana Wokas yang sudah melayani kita. Kemudian ada Kak Dodo yang juga berbagi hidupnya bagi orang-orang di Maranatha. Dan yang terakhir adalah Pak Rudi Penomban, ya. Saya sampai ketika terakhir saya ikut SMJ, itu saya sampai bilang, kok kayaknya Pak Rudi waktu itu sakit terus dan tidak bisa ikut SMJ. Dan saya bilang, kok kayaknya sudah SMJ sekian banyak, berapa kali kok Pak Rudi nggak ada tuh, kok kayaknya saya kangen, kehilangan sosok Pak Rudi di SMJ. Karena kalau di SMJ dia pasti akan begitu detail, dia tanya, dia pengen memperbaiki akan pelayanan dan sebagainya. Dan kalau tidak ada Pak Rudi kayaknya sepi, ya. Jadi itu orang-orang yang membagi hidupnya bagi kita. Dan saya katakan, jadilah orang yang membagikan hidupmu kepada orang lain, karena kita dituntut seperti itu, ya. Kita adalah generasi yang terpilih, ya, genos ekleton, dan akhirnya kita harus membagi hidup kita bagi orang lain. Bukan hanya secara rohani, karena secara rohani kita juga harus membagi, dan juga secara jasmani, apa yang bisa kita berikan bagi orang lain. Ya, saya bergumul dengan memberikan air sumur bagi kekeringan yang melanda di Bojonegoro dan Tuban, dan itu saya gumuli. Saya minta bantuan teman-teman untuk bisa juga merasakan bagaimana penderitaan orang supaya kita berbagi dengan mereka. Itu yang
saya ingin sampaikan. Dan itulah hidup kita yang harusnya berbagi bagi orang lain. Saya berharap ini menggugah kita untuk terus-menerus memberikan hidup kita bagi orang lain, menjadi berkat bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin.